Tuan Yetno dan Tuan Randi kebanggaan klan Wahyu, tak tertandingi. Gak kayak pecundang yang berdiam diri selama 5 tahun. Tapi pemakaman ini bahkan lebih bersih dari jilatan anjing. Katanya pecundang ini sejak kecil kehilangan ibu, selalu ikut nenek kahiyang menyapu makam. Nenek, aku pergi latihan ya. Pergilah. Anak haram, ku dengar ilmu bela dirimu dilatih dari tumpukan mayat ini. Ayo tunjukin, biar kita lihat. Minggir. Ayo. Barang sudah dibawa. Kirana memberi hormat. Tumbuhan obat sudah ditemukan. Masih ada hal lain. Suku iblis merusak fondasi sekte. Mohon selamatkan sekte abadi. Aku gak akan turun tangan. Tapi kamu bisa jadi orangnya. Begini, semua masalah akan mudah teratasi. Asal bisa selamatkan sekte abadi. Mau menikah dengan siapapun aku bersedia. Nikah? Kamu bahkan gak layak jadi selirnya. Kamu cuma layak jadi pelayannya. Tiga hari lagi, di dalam alam semesta gak ada yang bisa jadi lawannya. Dengan sekali kepakan burung raksasa melesat, terbang sejauh 9.000 mil. Tulang naga anak itu harus dibangun. Nenek, aku... 10 tahun lalu aku segel 9 keseimbanganmu. Hari ini, sup pemecah pasukan ini adalah kuncinya. 3 hari lagi, naga kembali ke laut. Sungai kembali ke laut. Ombaknya akan dahsyat. Setelah 3 hari, kamu akan tahu 10 tahun ini sebanyak apa tenaga langit dan bumi yang dikumpulkan. Tapi beberapa hari ini kamu masih pecundang. Jangan buru-buru. Alirkan energi dalammu. Nenek jangan khawatir. Murid akan ingat. 10 tahun berjuang keras. Semangat tak padam. Pulanglah ke kota awan. Kamu boleh coba kompetisi kota ini. Anggap saja lebih awal asah kemampuanmu. Bagus, putra klan Wahyu harus begitu. Kekuatan Yetno dan Randi semakin hebat. Turnamen klan kali ini, klan Wahyu pasti dapat prestasi yang baik. Wah, bela diri Tuan Muda semakin meningkat. Sayangnya anak haram itu bahkan gak layak menguji pedang Tuan Muda. Ayah! Kenapa pecundang ini kembali? Ayah, kakek, aku mau ikut kompetisi kota awan. Apa aku nggak salah dengar? Pecundang ini mau ikut kompetisi kota awan. Arga, kamu yang gak bisa bela diri. Buat apa ikut? Cepat pulang. Ayah, aku sebagai anakmu, sudah wajar aku mau bantu keluarga. Loh, bukannya ini si pecundang Arga. Kenapa? Akhirnya mau keluar dari kuburan. Orang yang nggak tahu, ngira kamu anak dari nenek tua kuburan itu. Kakak, ucapanmu agak keterlaluan. Arga gimana pun, juga anak klan Wahyu. Sudahlah. Arga, meski kamu nggak bisa bela diri, tapi kamu ada niat untuk bantu klan Wahyu. Aku bisa izinkan kamu ikut, tapi pertandingan itu berbahaya.
Kalau ada kecelakaan, akibatnya kamu tanggung sendiri. Sudah sewajarnya begitu. Nasib ada di tangan sendiri. Wah, klan Wahyu beneran nggak tahu malu. Beneran kirim satu pecundang untuk bertanding. Kompetisi ini, Gading dari klan Reswara pasti masuk 3 besar. Asal masuk Sekte Abadi. Kota Awan ini akan dikuasai klan Reswara. Kenapa suruh pecundang ini datang ke sini? Ini akan membuat klan kita malu. Benar, lebih baik aku yang ikut. Cukup, jangan bahas di sini. Kalau klan yang lain tahu, kita bisa ditertawakan. Babak pertama ujian, batu uji kekuatan. Ini batu meteor langit, beratnya 9.000 kilo. Yang bisa dengan tangan kosong memukul batu ini sejauh mungkin akan jadi pemenang ujian ini. Standar ujian ini adalah yang bisa memukul sejauh 1 meter dianggap lulus. Yang bisa memukul sejauh 3 meter berarti hebat. 6 meter dianggap sangat berbakat. Aku dulu. Si Genta ini katanya berhasil kuasai teknik nafas. Bagus ya, bagus. 1,5 meter lulus. Aku maju. Tiga 3,1 meter. Hebat. Bagus, anak klan Bimantara memang hebat. Terlalu berlebihan. Harus aku yang maju. Yetno, aku mengandalkanmu. Ayah jangan khawatir. Aku akan dapat hasil yang baik. Aku berbeda sama pecundang itu. Tujuh meter. Orang yang berbakat sudah muncul. Bagus. Terima kasih. Bagus. Kayatno, aku maju. Randi, 6 meter. Orang berbakat. 6 meter. Klan Wahyu, ada 2 orang berbakat dalam satu ujian. Apa mau bangkit di kompetisi ini? Orang itu aja belum maju. Klan Reswara. Iya. Dengan kemampuan kalian, aku berikan 2 kata. Dasar pecundang. Bagus. Wah, Bagus sekali. anakku hebat sekali. Ini gak masuk akal. Gading memang jagoan. Klan Reswara. Benar. 9,5 meter. Orang berbakat. Bagus. Oh, sisa 0,5 meter. Jadi 10 meter. Lihat dari penampilannya. Kayaknya belum pakai semua kekuatannya. Ayah, jangan khawatir. Aku juga belum pakai semua kekuatan. Sekitar 15 menit lagi, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Sekarang, aku punya setengah kekuatan. Cukup untuk menghadapi ujian ini. Sungai kembali ke laut, ombaknya akan dahsyat. 3 hari lagi, naga kembali ke laut. Sudah 10 tahun, aku Arga akan buat semua orang terkejut. Sekarang yang tersisa hanya pecundang dari klan Wahyu. Menurutmu, dia bisa sejauh apa? Kurasa nggak sampai 1 meter. Pecundang ini aku rasa mungkin gak akan bergerak. Bukankah itu rekor terendah dari kompetisi ini? Pecundang ini cuma buang waktu. Sebenarnya dijadikan hiburan boleh juga. Ayah, sudah kubilang jangan biarkan dia maju. Buat malu kalian aja. Ya, memang.
Tahu gitu, gak biarin dia maju. Maju juga membuat malu. Lihat, bahkan gak gerak. Lucu banget. Turun sana. Arga nggak lolos. Lupa dikontrol. Kekuatannya terlalu besar. Nggak disangka batu ini begitu rapuh. Hancur. Ini Bagaimana kalau batu ini hancur? Apa adikku akan lolos? batu hanya ada satu. Nggak ada cadangan. Karena bisa hancurkan batu ini, artinya dia bisa buktikan kekuatannya. Ini hanya kebetulan. Ini jelas karena Tuan Muda tadi kekuatannya terlalu besar. Batu ini tadi sudah pecah. Anak itu cuman beruntung saja. Ya benar. Kenapa kalau dia lolos? Lagi pula, dia bukan orang penting. Dia beruntung banget. Memang beruntung. Malah kamu yang dapat. Aku nggak percaya batu itu beneran dipecahkan Arga. Menurutku, pasti karena akumulasi kekuatan kita sebelumnya yang buat batu ini capai batas ketahanannya. Malah kamu yang dapat. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Bukankah begitu? Yang lolos uji kekuatan bisa lanjut babak selanjutnya. Aku umumkan uji bela diri dimulai. Bagus. Klan Reswara, Rama. Tantang para pendekar. Aku maju. Semangat! Lingga dari klan Yuda. Mohon bimbingannya. Sialan! Wow. Ini dendam pribadi. Benar, Lingga ini merasa lumayan ganteng, malah selingkuh. Menurutmu ini nggak ada dendam? Bagus. Bagus sekali, bagus. Hebat. Ayah, aku maju. Yetno, hati-hati. Bagus. Selanjutnya. Menarik. Aku lawan kamu. Aku ingin lihat klanmu sehebat apa. Berani sekali mengejek klanku. Kamu akan tahu nanti. Yup. Yeah. Bagus. Bagus. Gading, kamu cuma menghindar atau meremehkan aku? Bagus. Aku nggak menghindar. Lihat ini. Ya. Bagus. Bagus. Wah, Hebat. bagus. Pecundang. Kemampuanmu cuma segini. Berani sekali. Wah, ternyata gading ini mau menghabisi klan Wahyu. Bener banget. Yetno ini ternyata memang bodoh. Dia nggak tantang orang lain, malah tantang Gading. Klan Wahyu kali ini celaka. Iya. Iya. Ayah, aku yang maju. Kalau biarkan mereka hina, klan Wahyu, kita akan jadi bahan tertawaan. Hati-hati ya. Kalau nggak bisa menang, mengaku kalah saja. Randi dari klan Wahyu. Silakan. Jangan banyak omong. Bagus. Bagus. Pecundang klan Wahyu. Ternyata kemampuannya kayak begini. Benar-benar mengecewakan. Karandi jauh di bawahnya. Segelku masih sisa 7 menit. Karandi, asal kamu bertahan, kamu pasti bisa kalahin dia. Iya.
mana? Kak Randi, cepat menghindar! Kak Randi, cepat mengaku kalah. Kalau dilanjutkan, kamu... Klan Wahyu masih jadi pecundang. Nggak tahu siapa yang beri kalian keberanian untuk menghina klanku. Gading, jangan kasih ampun. Juara kompetisi ini akan jadi milik klan Reswara. Wah, hebat. Bagus sekali. Bagus. Ayah, kita mengaku kalah saja. Kalau terus begini, Kak Randi bisa dibunuh. Ayah, jangan mengaku kalah. Kalau enggak, klan Wahyu jadi yang terbawa. Ayah, klan Wahyu nggak akan jadi yang terbawa. Arga, diam kamu. Kamu itu siapa? Beraninya bicara omong kosong. Aku yakin Randi lebih memilih mati daripada klan Wahyu jadi yang terbawa. Kamu? Mau apa? Di sini arena bela diri. Apa mau memukulku? Cukup! Kami menyerah! Cepat! Cepat tolong Randi. Klan Wahyu memang pecundang. Hari ini, aku akan menghabisi kalian semua. Ayah, maaf. Bagus. Tuan Panji, Wahyu nggak ada orang lagi. Seharusnya sudah kalah, kan? Aku umumkan. Tunggu! Klan Wahyu. Sudah waktunya. Segelnya terlepas. Arga, kamu ngapain? Kamu merasa klan Wahyu belum cukup malu? Ayah, biarkan saja dia maju. Bukannya dia membela klan Wahyu. Aduh, klan Wahyu kali ini jadi yang terendah. Sudah sangat memalukan klan sendiri. Bukankah ini semua salah Tuan Muda Yetno? Kenapa harus cari masalah? Kalau enggak, klan Reswara apa akan terus mengejarnya? Benar. Bisa jadi karena kedua klan itu sudah lama bermusuhan. Ayah, klan Wahyu tidak akan kalah. Karena klan Wahyu masih ada aku. Nggak salah dengar, pecundang ini malah mau menantang Gading. Kayaknya otaknya bermasalah. Sekarang baru kepikiran mau jadi pahlawan. Naga emas 10 tahun bersembunyi. Hari ini bersama angin berubah jadi naga langit. Bunuh dia. Segala penghinaan yang kuterima selama ini. 10 tahun berjuang keras. Semangat tak padam. Harga dari klan Wahyu. Menantang. Ya! Ya! Gading, Kamu tahu hidupku selama 10 tahun ini. Cari mati! Ya! Kamu terlalu lemah. Hia! Hia! Oh? Ya! Wah. Wah. Ah!
Bagus! Bagus! Ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin sekuat ini. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Ayah, aku sudah tahu. Arga pasti bisa. Apa ini putraku Arga? Aku menyerah. Aku menyerah. Aku sudah menyuap tetua sekte abadi. Nanti hanya Gading yang bisa masuk sekte abadi. Klan Wahyu nggak akan punya peluang. Meski bakatnya luar biasa. Terus kenapa? Klan Wahyu menang. Klan Reswara semua gugur. Klan Reswara tersingkir. Arga, kamu bisa tentukan lawan babak selanjutnya. Guru Sekte Ombak tiba. Guru Sekte Ombak tiba. Dewa Rania datang. Kenapa kalian tak beri hormat? Hormat Dewa Rania. Hormat Dewa Rania. Hormat Dewa Rania. Hormat Dewa Rania. Muridku, mana mungkin hormat pada seorang tetua sekte dari dunia bawah? Nenek, Bertemu dewa, kenapa tidak beri hormat? kompetisi ini seharusnya aku juara 1. Sebagai murid inti Sekte Ombak, harus taati aturan. Murid inti tidak perlu beri hormat pada tetua. Kamu benar. Tapi kenapa kamu yakin kamu pasti bisa masuk Sekte Ombak? Aturan pertarungan dan Sekte Ombak. Juara 1 bisa jadi murid inti. Juara 1. Akulah yang tentukan siapa juara 1. Akulah yang tentukan siapa juara satunya. Anak ini sangat sombong. Menyinggung tetua sekte ombak. Meski dapat juara 1, juga nggak bisa masuk sekte ombak. Apalagi dewa ini sudah berjanji padaku. Anakku harus jadi murid inti. Pak Panji, setelah aku kalahkan Gading, nggak ada yang maju, benar kan? Benar, Kenapa juara 1ku diragukan? nggak ada keraguan. Kamu itu siapa? Aku anak ketiga klan Wahyu Kota Awa. Arga Wahyu. Anak ketiga klan Wahyu Kota Awan, Arga Wahyu. Gak hormat ke dewa, gak hormat ke tetua. Berkelakuan buruk. Batalkan haknya masuk sekte. Kenapa mereka lakukan ini? Kenapa sekte ombak bertindak seperti ini? Ayah, ini semua salah Arga. Kalau bukan dia nggak hormat tetua dan sombong, sekte ombak gak akan batalkan haknya masuk sekte. Karena dia punya sedikit kemampuan. Bahkan tetua sekte ombak gak dihormati. Klan Wahyu ini dari hal sukacita jadi duka mendalam. Benar, Arga pantas dapatkan ini. Dia kira sekarang dia hebat, jadi nggak hormati tetua sekte. Iya benar. Cari masalah sendiri. Gading dari klan Reswara. Sifatnya bagus. Bela dirinya juga bagus. Pantas masuk sekte ombak sebagai murid inti. Bagus! Sekte Ombak menerima murid dari sifatnya. Orang yang tidak menghormati tetua, gak cuma gak pantas masuk sekte, juga gak layak belajar bela diri, dan yang gak ada etika bela diri, nantinya akan buat kekacauan. Aku setuju. Tolong dewa bertindak. Hancurkan bajingan ini untuk tegakkan etika bela diri. Tolong dewa bertindak, hancurkan orang ini untuk tegakkan etika bela diri. Hancurkan dia! Hancurkan dia! Hancurkan dia! Kalau begitu, aku akan setujui permintaan kalian. Atas nama Sekte Ombak, hancurkan orang yang tidak bermoral. Kalian begitu tidak adil. Mau hancurkan ilmu bela diriku. Begini Sekte Ombak bertindak. Ternyata kamu punya sedikit kekuatan. Tapi, kamu kira kekuatanmu ini bisa melawan aku? Beneran salah besar. Aku akan hancurkan ilmu bela dirimu. Gak disangka. Kamu terus melawan. Aku akan eksekusi kamu di sini. Lihat gimana kamu mati. Orang berbakat yang gak berkembang. Gak bisa dianggap berbakat. Ayah, tolong Arga. Tolong. Mau tolong gimana? Itu tetua sekte ombak lagi bertindak.
Ini nggak mungkin. Di kota awan kecil ini ada orang yang bisa nahan seranganku. Gak mungkin. Kamu kira ini bisa bunuh aku? Hancurkan! Berani melawan. Dia bahkan pasukan kebenaran pun dibawa. Rania ini mungkin bukan orang biasa. Kamu memang berbakat, tapi akan berakhir di sini. Hari ini, aku pakai pedang ini. Hari ini, aku pakai pedang ini untuk membunuhmu. Sejak kapan muridku perlu diatur sama tetua kayak kamu? Kamu siapa? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nenek. Dewa yang bijaksana, nenek tua ini cuma penjaga makam di kota awan. Adikku Arga merendahkan diri untuk bergaul dengan orang hina ini. Bajingan. Beraninya. Penjaga makam. Dewa, meski Arga adikku, tapi cuma anak selir. Ayahku akan segera putus hubungan sama dia. Mohon Dewa, jangan sampai marah ke klan Wahyu. Ternyata begitu. Kalau klan Wahyu mengusir dia dari klan, aku tidak akan marah pada kalian. Bahkan, kali ini akan biarkan kalian jadi murid biasa. Kali ini akan biarkan kalian jadi murid biasa Sekte Ombak. Tidak disangka, klan Wahyu masih ada peluang. Korbankan satu anak pecundang untuk dapatkan tempat di sekte. Itu karena Dewa Dermawan. Kalau tidak, semua klan Wahyu harus dihukum karena si pecundang ini. Sang Dewa Dermawan! Sang Dewa Dermawan! Sang Dewa Dermawan! Aku beri klan Wahyu 1 menit untuk berpikir. Ayah, dengarkan, cepat putus hubungan sama pecundang ini. Klan Wahyu bisa masuk Sekte Ombak. Ayah, nggak boleh begini. Arga, meski bukan anak sah, tapi dia juga anakmu. Dan juga adik tiriku. Ayah, kamu harus pikirkan warisan klan Wahyu. Arga ini gak hormat orang tua dan sangat sombong. Bahkan berani singgung tetua sekte. Pasti gak ada harapan. Ayah gak bisa biarkan klan ikut mati dengannya. Kalau ayah usir Arga, aku akan mati di... Hinta! Arga anak durhaka, melanggar norma. Setelah ini, nggak ada hubungan lagi dengan klan Wahyu. Hidup dan mati ditentukan dengan takdir. Ayah, selama 18 tahun ini, apa kamu pernah beneran melihatku? Sekte Ombak. Aku awalnya nggak mau menyerang kalian. Ini adalah salah kalian. Kalau begitu, aku akan putus hubungan dengan klan Wahyu. Karena klan Wahyu sudah putus hubungan dengannya, aku mewakili Sekte Ombak untuk bunuh bajingan ini. Dasar tua bangka, beraninya pukul aku. Bunuh dia. Nenek, ternyata sangat hebat. Kamu gak boleh pukul aku. Ibuku tetua. Arga adalah muridku. Mulai sekarang, siapa yang ganggu dia, sama saja menghinaku. Aku nggak suka cari ribut, tapi aku nggak takut masalah. Ayo Arga, ikut aku pulang. Berhenti! Sudah pukul aku mau kabur. Ini rencana sekte, bisa minta bantuan ke sekte. Nanti, para tetua agung akan datang. Kamu kira kalian berdua masih bisa pergi?
Awalnya aku mau ampuni kamu, tapi kamu mau cari mati. Sudahlah, panggil semua tetua yang kamu katakan. Hari ini aku akan tunggu di sini. Beneran sangat sombong. Aku akan buang kalian ke jurang tanpa air. Biar kalian selamanya merasakan hidup di jurang tanpa air. Biar hidup kalian menderita. Siapa yang berani hina tetua sekte ombak? Siapa yang berani hina tetua sekte ombak? Tetua Mega, Tetua Lina. Bahkan tetua inti. Dewa Rania meski seorang tetua, tapi cuma tetua biasa. Jangan-jangan ibunya bukan tetua agung biasa, tapi tetua agung inti. Kalau enggak, dia mana bisa memanggil tetua inti. Mungkin saja tetua agung biasa, meski statusnya terhormat, tapi nggak sebanding dengan tetua agung inti. Bisa diperlakukan begini, oleh tetua inti pastilah latar belakangnya kuat. Itu benar. Tetua inti sekte ombak kekuatannya sangat luar biasa. Mereka semua adalah orang penting. Meski raja yang bertemu juga pasti akan memberi hormat. Tetua Sani, Tetua Ani, semua tetua aula. Ya ampun, semua tetua sekte ombak sudah datang. Latar belakang Dewa Rania sangat mengerikan. Arga dan nenek penjaga makam ini, kalian ini pasti akan mati. Ayah, aku nggak salah kan? Kalau nggak segera putus hubungan sama pecundang ini, klan Wahyu hari ini nggak bisa lolos dari bencana. Korbankan saudara demi keuntungan. Aku jijik padamu. Cukup! Jangan bahas lagi. Yetno, nggak salah. Meskipun Arga adalah anakku, tapi aku pemimpin klan Wahyu. Klan Wahyu mana boleh hancur karena dia. Setelah hal ini, posisi masuk sekte ombak akan jadi milik Yetno. Terima kasih. Ibu, Bibi, Dewa Rania ternyata beneran putri tetua Agung Fitri. Dan bibinya adalah ketua Elina. Dua orang ini pasti akan mati. Rania, siapa yang buat kamu jadi begini? Ibu. Nenek jahat ini, di depan banyak orang hina aku juga hina sekte ombak. Jadi, inilah yang kamu sebut sekte abadi yang hebat. Semuanya sudah di sini kan? Kurang ajar, di depan kami beraninya bersikap sombong. Hari ini, aku akan beri wanita gila ini pelajaran. Biar kamu tahu akibat hina sekte ombak. Nenek, hati-hati. Gak masalah. Cuma orang rendahan. Mana bisa lukai aku? Arga, perhatikan ya. Hari ini aku akan tunjukkan wajah asli nenek. Sebenarnya kamu siapa? Kalian belum layak tahu siapa aku. Arga, perhatikan. Hari ini, bahkan para dewa surga, aku juga akan membuat mereka sujud di depanmu. Jangan buang tenaga. Aliran darah kalian sudah kusegel. Nanti, kalian akan mati seperti manusia biasa. Enggak, jangan. Guru, tolong tetua bertindak. Bunuh iblis ini. Balas dendam untuk sekte. Tolong guru bertindak, bunuh iblis ini, balas dendam untuk sekte. Diam kalian semua. Apa ketua kita bisa dikritik kalian? Dasar bodoh. Tapi, kenapa aku punya murid sebodoh kayak kamu? Ketua, ini salah hamba tak atur bawahan dan menghina ketua. Mohon ketua beri hukuman. Ketua?
Aku nggak salah dengar. Tadi pemimpin sekte Merak ternyata panggil penjaga makam itu ketua. Enggak salah dengar. Beneran. Ketua, hamba tahu salah. Mohon. Guru, kenapa Anda berlutut? Tutup mulut kalian. Kalian gak paham ucapanku. Bahkan jika kalian semua digabungkan, gak akan sebanding sehelai rambut ketua. Aku tahu kamu mau aku lepaskan mereka. Sudahlah, tanya Arga saja. Kalau dia setuju, aku gak akan beri hukuman. Tuan, hamba tahu salah. Mohon Tuan beri hukuman. Kalau Tuan bersedia lepaskan mereka, hamba rela jadi budak. Nanti seluruh sekte ombak semuanya akan anggap Anda pemimpin. Ini, Gedung senjata, gedung harta, gedung kitab suci, dan semuanya di sekte ombak terbuka untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan inginkan, tersedia untuk Tuhan. Terserah kamu saja. Harta kecil sekte ini gak seberapa. Tapi mungkin akan sedikit bermanfaat untukmu. Buat hindari masalah di... baik. Aku setuju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Cepat berdiri, jangan berlutut terus. Kalian, cepat beri hormat ke Tuan. Jadikan Tuan pemimpin. Jika tidak patuh, kekuatannya dihapus dan dikeluarkan dari sekte. Terima kasih Tuan, kami semua di sekte ombak bersedia anggap Arga sebagai pemimpin. Enggak! Ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Kalian lagi bersandiwara. Dia itu hanya pecundang. Mana mungkin dia itu pemimpin kalian? Siapa orang ini beraninya menghormati Tuan? Cari mati! Guru, itu adalah kakak Tuan. Maaf Tuhan, aku nggak tahu dia itu kakak Anda. Mohon Tuan beri hukuman. Aku dan klan Wahyu sudah putus hubungan. Dia bukan kakakku. Aku juga bukan adiknya. Kalau bukan kalian, Arga juga nggak akan dipaksa tinggalkan klan Wahyu. Perbuatan Arga itu benar. Karandi, apa kamu mau ikut bersamaku? Makasih atas niat baikmu. Tapi, aku memilih tinggal di klan Wahyu. Seluruh klan Wahyu hanya Karandi keluargaku. Sisanya nggak ada hubungan sama aku. Hamba paham. Ketua kita, suku Iblis Puri menantang sekte kita dalam kompetisi generasi muda. Kalau kalah, sesuai perjanjian mereka akan ambil inti energi sekte. Kalau itu terjadi, sekte kita akan hancur. Mohon Ketua Gita dan Tuan, selamatkan sekte. Rania rela jadi pelayan Tuan dan terima perintah. Bukannya kamu sudah jadi pelayannya? Baik. Ketua Gita, di suku Iblis muncul orang yang sangat berbakat. Kekuatannya bahkan sudah mengejar kita semua. Kami sudah kalah 2 kali. Kalau sampai pertandingan terakhir juga kalah... Arga, kamu pergilah. Anggap saja ini latihan. Meski aku gurumu, tapi ini persaingan sebaya. Aku gak ikut campur. Kalau ilmumu dihancurkan, itu salahmu yang kurang mampu. Tenang saja, Nenek. Tapi kalau orang yang senior berani turun tangan, bertindak semena-mena, aku akan potong. Tuan, ini tangga langit naga harta peninggalan ahli bela diri kuno. Hanya orang berbakat di bawah 25 tahun yang bisa naik, tapi sampai sekarang puncaknya tak tersentuh. Sebelumnya, suku Iblis sudah menang 2 kali. Kali ini, kalau kalah di tangga ini, mungkin sekte kita... Uji bakat potensi? Benar, semakin atas tekanan semakin besar. Kecuali dia ada bakat surga. Sekarang sekte kita yang mendaki terjauh adalah Rania, yaitu 14 anak tangga. Tapi orang suku Iblis udah naik sampai 43 tangga. Mungkin kekuatannya masih disembunyikan. Dan dalam legenda, capai di atas 60 tangga akan ada kekuatan jalan surga. Pikiran yang gak stabil dan dasar yang gak kuat akan langsung dijatuhkan dan terluka parah. Kekuatan jalan surga? Tenang saja, Arga. Dasarmu sangat kuat. Jalan surga ini cuma jalan surga di bumi. Gak bisa pengaruhi kamu. Beneran sangat sombong. Gak bisa dipengaruhi kekuatan jalan surga. Kalau kalian beneran sehebat itu, kenapa gak satukan seluruh... Dewa Rania, kita ketemu lagi. Saran yang aku kasih kemarin, sudah kamu pertimbangkan?
Jadi selirku, aku bakal minta guruku ajarin kamu. Dijamin lebih menjanjikan dari Sekte Ombak. Jangan banyak bicara. Setelah menang, baru boleh mengoceh. Hei, Sekte Ombak. Dari mana cari seorang pemuda buat bertanding denganku? Siapapun yang beradu denganku, hasilnya akan sama. Kalian ditakdirkan untuk menjadi kalah. Di sini ramai juga. Sekte Mentari mana boleh. Sampai ketinggalan. Panji, kenapa kamu kesini? Sekte Ombak nggak menyambutmu. Ini bukan urusanmu. Dewa Rania, kenapa harus jaga jarak? Kita sebagai manusia harus bersatu lawan orang luar. Buat apa kamu berpura-pura? Siapa yang nggak tahu Sekte Mentari dekat dengan suku iblis? Dewa Rania pasti salah paham padaku. Aku Panji mana mungkin dekat dengan suku iblis. Semuanya tenang saja. Hari ini aku Panji akan kalahkan suku iblis. Tangga Langit Naga. Tuan muda kami, orang paling berbakat dalam 1000 tahun terakhir. Dari segi bakat, mungkin gak ada yang setara dengannya. Benar. Manusia dari sekte kalian cuma segini saja. Apa tangga kedua saja sudah nggak sanggup? Hah? Tuan muda sudah sampai tangga ke-20. Bocah itu masih di tangga pertama. Bagus! Perbedaan Tuan dan mereka semakin jauh. Kekuatan Panji yang terbaik di suku Mentari dalam 1000 tahun ini. Tapi dia nggak bisa kalahkan Warto. Kekuatan Warto itu bisa semengerikan apa? Tuan muda udah di tangga ke-39. Manusia itu baru di tangga 10. Perbedaan ini udah sangat jelas. Dia itu cuman seorang pecundang. Mana bisa dibanding sama Tuan Muda. Bahkan Tuan Panji dari Sekte Mentari juga lebih lemah dari Tuan Muda. Bagus! Bagus! Tuan Muda hebat! Tuan Muda perkasa! Memang pecundang. Sisa 3 tangga, aku bisa pecahkan rekor sebelumnya. Akan kutunjukkan kekuatanku yang luar biasa. Kekuatan Warto sangat menakutkan. Tuan masih tertinggal jauh. Apa masih ada harapan? Tuan Panji juga sudah sampai di tangga ke-38. Meski sekarang kalah dikit dari Warto, tapi lebih kuat dari orang Sekte Ombak. Sekte Ombak? Sebenarnya siapa yang permalukan manusia? Perhatikan, jalan bela diri itu panjang. Pendekar sejati gak pernah peduli dengan kecepatan. Dalam sejarah, banyak orang berbakat mulai seperti meteor, namun gugur di tengah jalan. Ada berapa orang yang sukses belakangan, akhirnya mengejar dan dapat hasil tertinggi. 99 tingkat di tangga ini, setiap tangga adalah ujian. Sekarang bicara menang, masih terlalu awal. Yang beneran berbakat, seperti naga di jurang, yang diam gak bersuara. Sekali bersuara, mengguncang. Harmoni langit dan bumi, pendekar pilihan surga yang bisa memicu peristiwa ini. Tuan Warto ternyata pilihan surga.
Kayaknya manusia. Gak semuanya pecundang. Makasih pujiannya. Tapi masih enggak. Sehebat Kak Warto. Tuan Panci, ada cahaya emas yang sama. Pecundang dari sekte lain, baru di tanggal 20. Panji dan Warto saling bertukar pandang. Mereka pasti bersekongkol. Sekte Mentari dekat sama suku iblis. Sudah bukan rahasia lagi. Biarkan saja. Lihat saja nanti, dia bisa nggak terima konsekuensinya. Beberapa tokoh penting sangat benci pengkhianat. Manusia pecundang ini kayaknya gak bisa naik lagi. Menurutku, tangga langit naga ini tergantung sama bakat. Bakat manusia ini kayaknya cuma sampai di sana. Kekuatan segitu mau dibandingkan sama tuan muda. Beneran tak tahu diri. Sangat bodoh. Benar. Nenek berkata, jalan bela diri kayak mendaki, bukan soal cepat, tapi soal stabil. Oh, gak mungkin. Ini gak mungkin. Kenapa? Kenapa? Gak mungkin. Mana mungkin? Sejak kapan Ini sekuat gak mungkin. Ini. Tangga langit naga menguji stabilitas tekad pendaki. Dan dasar yang kokoh, 5 anak tangga ini bukan semakin sulit, tapi adalah kekuatan yang meningkat. Tuhan ternyata bisa capai tahap ini. Lihat saja. Gak mungkin. Naik 5 tangga sekaligus. Aku saja gak bisa. Manusia pecundang ini mana mungkin bisa lakukan. Sekte Ombak. Kalian ini sudah jadi pecundang. Gak nyangka kalian malah curang. Ternyata curang. Kukira pecundang itu beneran sekuat itu. Itu pasti curang. Kalau enggak, mana bisa seperti itu naik tangga 5 sekaligus. Curang. Batalkan kualifikasinya. Curang! Palsu! Gak dihitung! Palsu, nggak Batalkan dihitung. kualifikasinya! Batalkan Ya, kualifikasinya. Batalkan! Batalkan. Nggak apa-apa. Buat apa bicara sama orang bodoh? Curang. Kalian yang mengaku jenius. Beneran gak bisa diandalkan. Tuhan beneran punya bakat tak tertandingi. Dia naiki 5 tangga 3 kali berturut-turut. Fondasinya sangat kokoh. Ayo sekarang! Sekte Mentari dan Iblis berani menyerang. Kompetisi sebaya, kenapa gak boleh menyerang? Sekte Mentari dan Iblis beneran bersekongkol. Sekarang mau sakiti bakat manusia kami. Kalian ini pengkhianat. Pengkhianat? Ini hanya cara bersaing biasa. Sudah keterlaluan nuduh kita begitu. Nggak apa-apa. Serang Kak Panji! Sesuai keinginanmu. Matilah! Hyah! Matilah! Hyah! Kalian berdua, apa kalian cari mati? Gak mungkin. Bersekongkol sama suku iblis harus dibunuh. Beraninya lukai tuan muda. Sekte Mentari bersekongkol sama suku iblis. Serangan Tuan bisa dimaklumi. Seluruh pulau di dunia ini, aku nggak peduli persaingan sebaya. Tapi kalau ada yang semena-mena, harus lihat gimana aku. Dia sudah melampaui tuan muda. Ini nggak mungkin. Berhenti! Dia ini bahkan pakai ilmu hitam. Nggak apa-apa.
Akulah orang Tangga ke-55. Sejak tangga langit naga ada, nggak ada yang pernah capai setinggi ini. Tuan Muda memang hebat. Mungkinkah kita nggak akan bisa kalahkan suku iblis? Sekte Ombak sudah ditakdirkan diinjak dan tunduk pada kami. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak. Dia cuma manusia. Ini enggak mungkin. Tuan Muda, cepat berhenti. Tangga ini menolakmu. Ini enggak mungkin. Aku sejenius suku iblis. Sepanjang sejarah suku iblis, aku paling hebat. Ilmu bela diriku dan dasarku gak mungkin lebih lemah dari manusia. Dan dasarku gak mungkin lebih lemah dari manusia. Kekuatan jalan surga datang. Kamu ya manusia, mana mungkin tahan? Kamu pasti mati. Kekuatan jalan surga. Aku selama 10 tahun menjadi pecundang. Menahan semua hinaan. Menahan semua tekanan. Apa itu kekuatan jalan surga? Aku Arga akan menahannya. Tuhan sangat hebat. Tuhan memang pahlawan sejati. Bahkan si jenius suku iblis juga bukan tandingannya. Kamu kalah. Enggak. Kamu curang. Kamu pakai ilmu hitam apa? Kemampuanmu yang kurang menuduh lawan curang. Bukankah bisa dibilang kemenangan suku iblis sebelumnya itu juga curang? Semua orang suku iblis kayak kamu yang gak terima kekalahan. Kamu sudah menghina suku iblis. Kubunuh kamu. Ternyata ada manusia yang bisa menandingi Tuan Muda. Ternyata ada bakat muda kayak gini. Bagaimanapun, dia harus dibunuh. Dia adalah ancaman bagi suku iblis. Tuan Muda! Tuan beneran sangat hebat. Tuhan memang pahlawan sejati. Bahkan si jenius suku iblis bukan tandingannya. Manusia, kamu buat aku marah. Kubunuh kamu! Menyerahlah. Kamu gak mungkin menang. Kalau menyerah, akan lebih terhormat. Enggak. Mana mungkin aku kalah. Mana mungkin aku kalah dari seorang manusia. Manusia itu pecundang. Manusia ini pantas mati. Paksa Tuan Muda pakai ilmu hitam ini. Meski Tuan Muda bunuh manusia ini, tapi masa depannya akan tersegel. Manusia ini pantas mati. Ketua Gita, apa perlu menolong Tuan? Ini adalah ilmu rahasia suku iblis. Seni iblis agung bisa bikin kekuatannya langsung naik berkali lipat. Nggak apa-apa. Pertarungan adil. Jurus apapun, dia harus tanggung sendiri. Kalau dia mati, artinya ilmunya dangkal. Tapi kalau ada yang semena-mena, aku yang turun tangan. Kamu kira bisa kalahkan aku? Kamu, kenapa bisa? Aku berbeda dengan kamu yang hidup berkecukupan. Aku disebut pecundang, jadi aku berlatih sekuat tenaga, biar jadi orang kuat. Dengar ya, penderitaan dan kesulitanku. Gak bisa kamu bayangkan. Aku akui kamu kuat. Kamu juga jenius. Tapi jenius yang belum berkembang.
cuma seorang jenius saja. Cepat hajar! Bunuh dia! Apa yang terjadi? Kenapa aku gak bisa gerak? Sehebat apapun kamu, kalau mati, gak akan jadi apa-apa. Sudah kubilang, persaingan sebaya, hidup mati ditakdirkan. Tapi kalau ada yang semena-mena, berani lukai tetua kami? Mau perang dengan suku iblis, ha? perang? Kamu tanya Jamal, dia berani nggak perang sama aku? Itu Jamal dari suku iblis. Tua bangka, sudah lama mengintai, akhirnya menampakkan diri. Kita kaya, meski kamu dari alam atas, tapi kekuatanmu sudah sangat melemah. Gak disangka, kamu keluar dari pemakaman itu. Hari ini, aku mau membunuhmu dan muridmu yang jenius itu. Orang sejenius ini gak boleh muncul di dunia ini. Bunuh aku? Kamu terlalu angkuh pada kekuatan sendiri atau sedang meremehkanku? Meski kekuatanku sudah melemah, tapi cukup untuk melawanmu. Ingin membunuhmu, aku sudah persiapkan dengan matang. Cuma ini, semua kekuatan iblismu. Guru yang menyayangi murid, aku akan hancurkan dulu hati 7 lubang Anda. Lalu akan kujadikan kamu lentera arwah dendam. Arga berdiri di belakangku. Kita serang bersama. Di seluruh dunia dan alam semesta yang berani lukai muridku, kubunuh.